Suku Dayak merupakan kelompok etnis asli yang mendiami wilayah pedalaman Pulau Kalimantan. Sebagai suku pribumi yang kaya akan budaya dan tradisi, masyarakat Dayak memiliki sistem sosial, adat, dan kepercayaan yang telah berkembang selama berabad-abad. Hingga kini, mereka dikenal sebagai penjaga hutan dan alam Kalimantan, serta memiliki warisan budaya yang kuat dan unik. Istilah Dayak sebenarnya bukan nama dari satu suku, melainkan sebutan umum bagi ratusan subsuku yang tersebar di Kalimantan, baik di Indonesia, Malaysia, Sabah dan Sarawak, maupun Brunei. Beberapa subsuku Dayak yang terkenal antara lain Dayak Ngaju, Iban, Kenyah, Kayan, Otdanum, dan Bidayuh. Secara etnolinguistik, suku Dayak termasuk dalam rumpun bangsa Austronesia yang diyakini bermigrasi dari kawasan Asia Tenggara Daratan ke wilayah Kalimantan ribuan tahun lalu. Bukti arkeologis dan bahasa menunjukkan bahwa leluhur Dayak telah menempati wilayah ini sejak zaman prasejarah. Sejarah mencatat bahwa suku Dayak memiliki sistem pemerintahan adat yang dipimpin oleh kepala suku, serta sistem hukum adat yang ketat. Sistem pemerintahan suku Dayak bersifat tradisional dan berbeda-beda tergantung pada subsuku atau kelompok etnisnya, seperti Dayak Ngaju, Kenyah, Iban, dan lainnya. Namun ada ciri umum yang dapat ditemukan di banyak komunitas Dayak. Suku Dayak biasanya dipimpin oleh seorang kepala adat atau kepala kampung, yang disebut dengan berbagai nama seperti Panglima, Temenggung, atau kepala adat tergantung daerahnya. Ia bertanggung jawab atas menyelesaikan perselisihan dan perkara adat, menjaga hukum dan norma adat, adat istiadat, memimpin upacara adat dan ritual keagamaan. Sistem hukum suku Dayak dijalankan secara adat dan memiliki aturan tertulis maupun tidak tertulis. Hukum adat mengatur perkawinan dan perceraian, pembagian warisan, sengketa tanah dan hutan. Hukuman atas pelanggaran biasanya berupa denda, upacara pemulihan, atau pengucilan sosial. Keputusan penting biasanya diambil melalui musyawarah bersama tokoh adat, tetua, dan perwakilan masyarakat. Nilai gotong royong dan mufakat sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan. Wilayah adat Dayak dibagi menurut klan atau marga. Tanah, hutan, dan sungai dianggap sebagai milik komunal bersama, meski bisa dikelola secara pribadi. Pengakuan terhadap wilayah adat merupakan bagian penting dari identitas dan sistem pemerintahan mereka. Tokoh spiritual seperti dukun atau balian juga punya pengaruh penting. Mereka bukan pemimpin politik, tapi punya kekuasaan simbolik dan spiritual, termasuk dalam urusan penyembuhan, ramalan, dan perlindungan kampung. Suku Dayak merupakan sebutan bagi penduduk asli Pulau Kalimantan. Mereka adalah komunitas besar yang terdiri dari sekitar 405 subsuku, masing-masing dengan adat, tradisi, dan budaya yang khas namun memiliki banyak kesamaan. Meskipun berasal dari Kalimantan, persebaran suku Dayak juga mencapai wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia. Pada masa lampau, di Kalimantan Selatan, orang Dayak dikenal pernah mendirikan sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan masyarakat Dayak Maanyan, disebutkan keberadaan kerajaan Sarunai Usak Jawa, sebuah kerajaan yang diperkirakan berdiri antara tahun 1309 sampai 1389, sebelum akhirnya dihancurkan oleh ekspansi kerajaan Majapahit. Kehancuran kerajaan ini memaksa masyarakat Dayak Maanyan menyebar dan mencari tempat tinggal baru, termasuk ke wilayah pedalaman yang kini dikenal sebagai daerah suku Dayak Lawangan. Gelombang perpecahan lainnya terjadi ketika pengaruh Islam mulai masuk ke Kalimantan sekitar tahun 1520, dibawa oleh pedagang Melayu yang terkait dengan kerajaan Demak. Banyak anggota suku Dayak di wilayah timur dan selatan Kalimantan yang kemudian memeluk Islam. Sebagian dari mereka karena pengaruh bahasa, budaya, dan interaksi dengan pendatang tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai bagian dari suku Dayak. Namun, ada pula yang tetap memegang teguh budaya dan identitas Dayak meski telah memeluk agama Islam. Sebaliknya, mereka yang menolak pengaruh luar dan memilih mempertahankan kepercayaan lama menarik diri ke pedalaman. Mereka bermukim di wilayah-wilayah seperti Batang Labuan Amas, Batang Amandit, Margasari, Amuntai, Kayu Tangi, dan Batang Balangan.
Beberapa bahkan masuk lebih dalam ke hutan, memperkuat identitas dan budaya mereka dari generasi ke generasi. Kini, suku Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar yang tersebar di seluruh Kalimantan, yaitu Apokayan, Klemantan, Ot Danum Ngaju, Murut, Kayan, dan Iban. Rumpun Dayak Punan dianggap sebagai kelompok tertua, sementara rumpun-rumpun lain merupakan hasil asimilasi antara Dayak Punan dan kelompok Proto-Melayu yang berasal dari Yunan, Tiongkok. Akulturasi budaya serta arus migrasi membuat masyarakat Dayak berkembang dalam berbagai bentuk identitas budaya yang unik, sehingga terbentuklah 405 subsuku Dayak. Setiap subsuku memiliki tradisi, bahasa, dan adat istiadat yang khas, meskipun masih dalam satu akar budaya besar. Menurut antropolog J.U. Lontaan pada tahun 1975, suku Dayak terdiri dari 6 suku besar dan ratusan subsuku kecil yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan. Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia dari suku Dayak mencapai 3.009.494 jiwa, atau sekitar 1,27% dari total penduduk Indonesia. Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan populasi Dayak terbanyak. Bahkan jika dihitung dengan populasi Dayak di luar Kalimantan, angka ini bisa mencapai sekitar 2,81%. Meski mengalami berbagai pengaruh budaya dan agama dari luar, suku Dayak yang masih tinggal di daerah asalnya tetap menjaga tradisi nenek moyang mereka. Tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai-nilai spiritual, estetika, serta sistem sosial yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Berikut beberapa tradisi khas suku Dayak yang menarik untuk diketahui. Kuping panjang. Tradisi memanjangkan telinga merupakan ciri khas perempuan Dayak, terutama di Kalimantan Timur. Dalam pandangan masyarakat Dayak, telinga panjang dianggap sebagai simbol kecantikan, status sosial, serta latihan kesabaran. Proses pemanjangan telinga dilakukan dengan menggantung logam berat di lubang telinga, dan perempuan bahkan bisa memanjangkan telinganya hingga menyentuh dada. Laki-laki Dayak pun kadang melakukannya, tetapi hanya sampai batas dagu. Tato tradisional. Tato bagi suku Dayak bukan sekadar hiasan tubuh, melainkan simbol kekuatan, spiritualitas, dan perjalanan hidup. Baik laki-laki maupun perempuan Dayak memiliki tato, dan setiap motifnya mengandung makna. Misalnya, tato bunga terong pada laki-laki menandai kedewasaan, sedangkan perempuan memiliki tato tedak kasa di kaki sebagai simbol serupa. Proses pembuatan tato masih menggunakan alat tradisional dan dilakukan dengan ritual khusus. Ngayau, berburu kepala. Ngayau adalah tradisi berburu kepala musuh yang dahulu dijalankan oleh beberapa rumpun Dayak seperti Ngaju, Iban, dan Kenyah. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk balas dendam atau pembuktian keberanian, bahkan menjadi syarat pernikahan bagi laki-laki. Namun tradisi ini telah dihentikan sejak Musyawarah Tumbang Anoy tahun 1874 ketika para kepala suku sepakat untuk mengakhiri praktik tersebut demi menjaga perdamaian antar komunitas Dayak. Tiwah. Tiwah adalah upacara pemakaman suku Dayak Ngaju yang bertujuan mengantarkan roh orang yang telah meninggal menuju alam baka, Leutatau, menurut kepercayaan Keharingan. Dalam upacara ini, tulang belulang almarhum akan dibakar secara simbolis, diiringi dengan tarian dan nyanyian dari keluarga yang ditinggalkan. Manajah Antang. Manajah Antang adalah ritual pemanggilan roh leluhur yang diyakini menggunakan burung antang sebagai media petunjuk. Tradisi ini digunakan untuk mencari lokasi musuh saat masa peperangan atau untuk mendapatkan pertanda penting dalam kehidupan sehari-hari. Mantatuk Mate. Tradisi ini juga berkaitan dengan kematian, namun berbeda dari Tiwah. Mantatuk Mate berlangsung selama 7 hari dan diisi dengan iring-iringan musik serta tarian tradisional sebagai penghormatan terakhir kepada almarhum. Setelah prosesi selesai, jenazah baru dimakamkan. Dengan demikian, suku Dayak bukan hanya kelompok etnis dengan sejarah panjang, tetapi juga penjaga warisan budaya yang kaya dan unik.
Dari sistem sosial, ritual spiritual, hingga tradisi artistik seperti tato dan tarian, semua mencerminkan kedalaman nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah mereka jaga selama berabad-abad. Masyarakat Dayak memiliki kekayaan spiritual yang berakar kuat pada kepercayaan leluhur. Di antara berbagai rumpun suku Dayak, agama Kaharingan menjadi kepercayaan utama, khususnya bagi Dayak Ngaju dan Dayak Oddanum. Agama ini memiliki ciri khas berupa ritual ijambe, yakni upacara pembakaran tulang dalam proses penguburan yang bersifat sakral. Namun, tidak semua rumpun Dayak menganut tradisi ini. Misalnya, Dayak Banuaka memiliki kepercayaan leluhur yang tidak mengenal praktik ijambe, sementara masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan menganut sistem kepercayaan yang dikenal sebagai balian, yang lebih menekankan pada pesta panen dan ritual pertanian. Pengaruh agama-agama besar mulai memasuki Kalimantan sejak awal Masehi. Agama Hindu tercatat hadir pada abad pertama dengan bukti arkeologis berupa Candi Agung di Amuntai, Kalimantan Selatan. Memasuki abad keempat, masyarakat Kalimantan mulai meninggalkan era prasejarah dan memasuki masa sejarah yang ditandai oleh prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Perkembangan lebih lanjut menunjukkan pengaruh kuat budaya India dan ajaran Hindu-Buddha melalui keberadaan kerajaan-kerajaan seperti Brunei kuno, Sri Bangun di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, dan Wijayapura. Islam mulai menyebar di Kalimantan pada abad ke-7, dengan ditemukannya batu nisan Sandai sebagai salah satu indikasinya. Penyebaran Islam mencapai puncaknya pada awal abad ke-16, ditandai dengan konversi masyarakat kerajaan Hindu ke Islam, yang pada akhirnya mengakhiri dominasi agama Hindu dan Buddha di wilayah tersebut. Seiring masuknya Islam, hukum adat Banjar dan Melayu mulai berkembang, mengintegrasikan unsur-unsur hukum Islam dalam aspek kehidupan seperti makanan, pakaian, dan etika sosial. Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat Dayak di pedalaman tetap mempertahankan agama dan adat istiadat leluhur. Agama Kaharingan masih dijalankan secara konsisten, meskipun kini banyak penganutnya telah beralih memeluk agama Kristen. Saat ini, mayoritas masyarakat Dayak memeluk agama Kristen, sementara kurang dari 10% masih menganut agama Kaharingan. Dalam sistem administrasi negara, agama Kaharingan telah diakui sebagai bagian dari agama Hindu dan dikenal dengan nama Hindu Kaharingan. Proses konversi juga terjadi ke arah agama Buddha, terutama varian yang dibawa oleh komunitas Tionghoa. Fenomena ini berawal dari pernikahan antar etnis antara masyarakat Dayak dan Tionghoa, yang kemudian berkembang lebih luas melalui peran para biksu yang menyebarkan ajaran Buddha di lingkungan masyarakat Dayak. Di Kalimantan Barat, terdapat dinamika yang cukup unik terkait identitas agama. Di wilayah ini, agama Kristen seringkali dianggap sebagai bagian dari identitas Dayak, yang kemudian mendorong terbentuknya Dewan Adat Dayak Muslim untuk mewadahi komunitas Dayak beragama Islam. Kendati demikian, fenomena tersebut tidak berlaku secara merata di seluruh Kalimantan. Di banyak wilayah lain, masyarakat Dayak yang memeluk Islam tetap menyatakan identitasnya sebagai bagian dari suku Dayak tanpa memerlukan pembentukan identitas adat yang terpisah. Hingga kini, wilayah-wilayah perkampungan Dayak yang masih memegang teguh ajaran Kaharingan juga masih menjalankan hukum adat Dayak dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di pesisir Kalimantan atau di pusat-pusat kerajaan Islam umumnya lebih tunduk pada hukum adat Melayu atau Banjar. Pola ini mencerminkan keragaman sosial dan spiritual yang khas di antara masyarakat Kalimantan, yang terus hidup berdampingan dalam keragaman budaya, agama, dan adat istiadat. Di tengah rimba dan sungai-sungai besar Kalimantan, sejarah mencatat bahwa suku Dayak tak hanya menjaga alam dan adat istiadat mereka, tetapi juga berdiri gagah melawan penjajahan. Dari tepian Sungai Kahayan hingga perbatasan Sarawak, sejumlah pemimpin adat Dayak mengangkat senjata dan suara menentang dominasi asing yang mencoba menguasai tanah leluhur mereka. Salah satu tokoh besar dari jantung Kalimantan Tengah adalah Damang Batu, pemimpin dari suku Dayak Ngaju. Di tengah arus kolonialisasi dan pemaksaan pajak, Damang Batu berdiri teguh menolak intervensi Belanda.
Sungai Kahayan menjadi saksi bagaimana seorang pemimpin adat menggalang kekuatan rakyat untuk mempertahankan kedaulatan dan sumber daya alam yang hendak dikuasai penjajah. Hingga kini, nama Damang Batu dikenang sebagai simbol keberanian dan kearifan Dayak. Bergeser ke barat, sejarah mencatat nama Tumenggung Maruk dari suku Dayak Oddanum. Ia memimpin Perang Melawi 1864 sampai 1865 di Kalimantan Barat saat Belanda berusaha menguasai jalur perdagangan strategis di Sungai Melawi. Meski gugur dalam pertempuran, semangatnya mengobarkan perlawanan di wilayah tersebut dan kisahnya terus hidup di antara masyarakat Dayak. Sementara itu, di daerah Landak dan Sekadau, petinggi urai budi dari suku Dayak Kanayatn menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu berlangsung di medan perang besar. Ia memimpin perlawanan lokal terhadap pos-pos Belanda dan menolak pajak kolonial yang menindas rakyatnya. Sebagai kepala adat, keberaniannya memberi kekuatan bagi masyarakat untuk menjaga harga diri dan tanah adat mereka. Di Kalimantan Timur, Lalong Lalis, tokoh Dayak Kenyah dari Apokayan, menorehkan kisah kepahlawanan yang tak kalah menggetarkan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cakap, mengenal medan perbukitan dengan baik, dan memimpin perlawanan terhadap ekspedisi militer Belanda yang berusaha memasuki pedalaman Mahakam. Lalong Lalis adalah wujud nyata perlawanan yang cerdas, terorganisir dan penuh strategi. Tak jauh dari sana, di wilayah Kayan Hulu, Kalimantan Utara terdapat Baliu, kepala suku Dayak Kayan. Ia menolak keras masuknya sistem administrasi kolonial Belanda ke wilayahnya. Pada akhir abad ke-19, ia terlibat dalam serangkaian bentrokan yang membuktikan bahwa masyarakat adat tak sudi tunduk pada kekuasaan asing. Dan di ujung barat laut Kalimantan, Temenggung Jonggon dari suku Dayak Iban berdiri di garis depan perlawanan di Kapuas Hulu. Tidak hanya melawan dominasi Belanda, ia juga pernah bertempur melawan pengaruh Inggris dari Sarawak, menjadikan perjuangannya sebagai bagian dari pertahanan lintas batas. Para pemimpin ini mungkin tidak dikenal luas dalam buku sejarah nasional, tetapi mereka adalah penjaga tanah, adat, dan martabat. Perlawanan mereka menjadi bukti bahwa semangat kebebasan telah lama tumbuh di hutan-hutan Kalimantan, bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan. Pada akhir abad ke-20, Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang menyimpan bara konflik antaretnis, khususnya antara masyarakat Dayak sebagai penduduk asli dan suku Madura yang merupakan pendatang dari program transmigrasi pemerintah sejak era Orde Baru. Program transmigrasi yang bertujuan meratakan pembangunan dan kepadatan penduduk ternyata menyimpan potensi konflik laten. Masyarakat Madura yang dikenal ulet dan berani seringkali dianggap mengancam posisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal, khususnya Dayak. Ketegangan ini semakin diperparah oleh perbedaan karakter budaya dan nilai-nilai hidup antara keduanya. Di sisi lain, masyarakat Dayak yang menjunjung tinggi adat istiadat memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan kehormatan dan wilayahnya. Meskipun praktik-praktik adat seperti berburu kepala telah lama ditinggalkan, citra tersebut masih melekat dan kerap disalahpahami oleh masyarakat luar. Dalam keseharian, gesekan kecil seperti masalah kriminalitas, perebutan lahan, atau benturan komunikasi budaya bisa dengan cepat membesar dan meledak menjadi konflik terbuka. Ketegangan mulai mencuat pada tahun 1997 dan sosial budaya lokal. Sebagai bagian dari proses pemulihan dan simbol rekonsiliasi, dibangunlah Tugu Perdamaian di beberapa titik di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Tugu ini tidak sekadar menjadi monumen fisik, tetapi menjadi simbol komitmen bersama untuk hidup berdampingan dalam damai, menghormati perbedaan, dan mencegah konflik serupa terulang di masa depan. Keberadaan tugu ini menandai titik balik penting dalam sejarah hubungan antaretnis di Kalimantan. Dari konflik menuju persaudaraan, dari luka menuju harapan. Kini, meskipun luka sejarah masih membekas, masyarakat perlahan bangkit dan membangun kehidupan baru dalam semangat kebersamaan. Tugu Perdamaian berdiri sebagai pengingat abadi bahwa keberagaman hanya bisa dirawat melalui saling pengertian, keadilan sosial, dan komitmen untuk menjaga harmoni dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara,
Sebagai salah satu suku bangsa tertua di Nusantara, suku Dayak menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban di jantung Kalimantan. Berakar dari leluhur Austronesia yang menetap ribuan tahun silam, masyarakat Dayak telah menorehkan jejak sejarah yang kaya, baik melalui sistem kepercayaan, keharingan, tradisi agraris yang selaras dengan alam, maupun struktur sosial yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kehormatan leluhur. Dari rumah panjang yang menjadi simbol kebersamaan, hingga upacara adat yang syarat makna spiritual, tradisi Dayak terus hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi. Meski tantangan zaman terus datang, identitas suku Dayak tetap kokoh, menjelma sebagai warisan budaya yang tak ternilai bagi Indonesia dan dunia. Dengan mengenal sejarah dan tradisi Dayak, kita tak hanya belajar tentang masa lalu, tapi juga memahami kearifan lokal yang menjembatani manusia dan alam dalam harmoni yang utuh. Di sanalah letak kekuatan suku Dayak, pada akar yang dalam dan semangat yang tetap menyala. Di balik rimba Kalimantan yang lebat, suku Dayak tumbuh sebagai penjaga alam dan pewaris kebijaksanaan leluhur. Mereka bukan hanya sekadar penghuni pedalaman, tapi penutur kisah-kisah purba yang terpatri dalam ukiran kayu, denting gong, dan gemuruh tari perang. Asal-usul mereka mungkin terhimpun dari perjalanan panjang para leluhur Austronesia yang menyeberangi lautan dan menyatu dengan bumi Borneo. Namun jati diri mereka tumbuh dalam semangat adat yang tak tergoyahkan, dalam ritus tiwah yang mengantar jiwa, dalam rumah panjang yang menampung sejarah banyak generasi, dan dalam hutan yang mereka jaga bukan hanya sebagai ruang hidup, tetapi juga ruang suci. Tradisi Dayak bukan sekadar warisan, melainkan denyut nadi yang terus berdetak. Ia hidup dalam cerita, dalam tato sakral, dalam nyanyian roh, dan dalam semangat untuk tetap menjadi Dayak di tengah dunia yang terus berubah. Dan ketika malam turun di atas sungai Kapuas atau Mahakam, kita tahu, di balik sunyi itu ada suara leluhur yang tak pernah padam, menyapa kita, mengingatkan kita bahwa keberagaman Indonesia bukan hanya soal jumlah, tapi tentang makna yang dijaga dengan cinta dan hormat. Terima kasih. Mohon maaf segala hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.